Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini di pagi yang cerah ini Allah masih memberi kesempatan kepada diri kita untuk bermuajahah. Kita bisa berjumpa meskipun tidak secara fisik, kita bisa berjumpa lewat media sosial. Yang kali ini kita jumpa lewat Facebook untuk bersama-sama mengaji, bersama-sama berupaya untuk memahami ajaran-ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya kita bisa memahami bukan saja pemahaman-pemahaman yang sifatnya harfiah, tetapi pemahaman-pemahaman yang lebih kontekstual karena peran para ulama yang telah menjelaskan pelajaran-pelajaran yang hadir dari Rasulullah pada diri kita. Kita seharusnya bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, termasuk di dalamnya ketika kita mampu untuk memahami ayat-ayat yang telah dibacakan oleh para ulama dan dijelaskan dalam kajian-kajian tafsir. Meskipun dalam kajian-kajian itu kita tidak bisa mengkaji lebih dalam, karena seringkali yang kita terima itu adalah kajian-kajian yang sifatnya elementer. Tapi mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang elementer ini kita bisa memahami dan kemudian bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu ditanya, apa arti bahagia kalau kita itu bicara dalam perspektif Islam? Sederhana saya sampaikan bahwa bahagia itu soal bagaimana kita mempersepsi sesuatu dan menyikapi sesuatu dengan tepat. Kalau kita itu menyikapi sesuatu dengan husnudon, insya Allah semuanya akan membahagiakan. Tetapi kalau kita menyikapi sesuatu itu dengan suudon, dengan prasangka buruk, semuanya akan bisa membuat kita bersedih. Karena hati kita merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saya pernah memperhatikan seekor semut yang mendapatkan seekor lalat yang sudah mati. Begitu dia dapat, dia pergi. Sebentar kemudian dia datang bersama teman-temannya. Dia datang membawa teman-temannya dan membawa lalat yang sudah mati itu ke sebuah tempat yang ternyata di tempat itu sudah menunggu teman-teman yang lain untuk bersama-sama menikmati lalat yang sudah mati itu menjadi santapannya. Dia sangat bahagia. Dan saya berusaha untuk berempati pada semut itu, betapa bahagianya semut itu ketika mendapatkan makanan yang pada saatnya memang didambakan. Jadi kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang kita dambakan, kita harapkan, kita kehendaki, kita inginkan, alangkah bahagianya. Sebaliknya, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak atau kurang kita harapkan, tidak kita inginkan, kita akan rasa sedih. Nah, terkait dengan hal itu, saya katakan, semuanya itu sangat bergantung bagaimana kita menyikapi sesuatu yang kita dapatkan. Suatu saat saya itu datang ke sebuah tempat pengajian yang pada waktu itu saya diundang untuk memberi pengajian. Pada waktu itu waktu subuh di bulan Ramadan. Kemudian saya dijanjikan untuk dijemput
Saya tunggu kira-kira 15 menit menjelang subuh belum ada tanda-tanda penjemputan. Akhirnya saya berinisiatif untuk berangkat. Saya berangkat dengan sepeda. Dengan satu niat, di samping saya ingin datang, saya juga ingin berolahraga dengan sepeda itu. Saya memacu sepeda saya itu dengan pelan karena tempatnya tidak begitu jauh. Ternyata sampai di masjid yang di situ saya diundang, tidak ada orang yang menyambut dan tidak ada orang yang saya kenal. Termasuk orang yang dulu pernah mengundang saya itu tidak ada di situ. Saya letakkan sepeda itu di tempat parkir, kemudian saya melaksanakan sholat sunat karena belum azan. Kemudian setelah adzan berkumandang, saya sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu, saya diam di belakang tempat pengimaman. Tidak ada yang mempersilakan saya, jangankan mempersilakan, yang menyapa pun tidak ada. Saya menjadi orang yang tidak dikenal dan tidak mengenal orang-orang yang ada di situ. Tiba-tiba ada seorang yang maju kemudian menjadi imam. Saya menjadi makmum. Setelah selesai sholat, ada seorang yang menjadi MC. Kemudian berbicara, menjelaskan kepada para jamaah. Dengan satu penjelasan, berhubung penceramah pada subuh kali ini tidak datang, maka ceramah akan diganti oleh ketua takmir masjid setempat. Saya pun diam. Kemudian penceramah itu berceramah dengan sangat bersemangat. Ya, ceramahnya sangat sederhana karena ceramah spontan ya. Dan ada beberapa hal yang menurut saya kurang tepat jika tidak dijelaskan, tapi saya diam. Sampai pengajian itu berakhir, tidak ada yang menyambut saya, tidak ada yang menyapa saya, dan saya harus pulang. Sebelum pulang saya tengok jadwal kuliah subuh yang tertera di papan pengumuman. Ternyata ada nama saya di situ. Saya berpikir, jangan-jangan memang orang yang mengundang saya itu tidak lapor kepada panitia, dan panitia juga tidak ada yang kenal dengan saya, sehingga saya pada waktu itu tidak persilahkan untuk memberi ceramah, dan biasanya saya juga menjadi imam. Akhirnya saya pulang dengan sepeda, tidak ada yang menyapa di situ. Saya pulang tentu saja ada sedikit rasa kecewa. Tapi saya coba untuk merenung, kembali. Haruskah saya kecewa? Karena saya datang ke situ kan bukan untuk disambut, untuk mendapatkan penghargaan, apalagi penghormatan. Jadi ketika saya tidak disapa, tidak dihormati, tidak dihargai, saya tidak boleh kecewa. Karena apa? Saya datang ke tempat pengajian itu harus karena Allah. Dan itu yang namanya ikhlas. Dan pada setiap orang yang ikhlas di dalam berbuat sesuatu, pasti tidak ada rasa kecewa sekecil apapun. Ketika kita masih menyisakan rasa kecewa, disitulah keikhlasan itu belum terbangun. Saya justru beristighfar, astagfirullahaladzim. Bahkan ketika pagi hari saya merenung, itulah ujian keikhlasan yang saya terima, dan pada saatnya saya harus merasa nyaman dengan apa yang terjadi pada diri saya ketika waktu subuh itu. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba untuk menelaah ayat-ayat Al-Quran untuk bisa membuat saya semakin yakin bahwa apa yang terjadi itu tidak semuanya pasti seperti apa yang kita inginkan. Dalam banyak hal yang terjadi itu di luar keinginan kita, di luar harapan kita, di luar ekspektasi kita. Dan pada saatnya sesuatu yang berada di luar ekspektasi atau harapan kita itu tidak harus mengecewakan kita, tetapi justru akan membuat kita semakin bersabar. Karena apa? Kita tidak pernah bisa menentukan hasil dari sebuah upaya kita, dan bahkan sesuatu yang ada di depan mata pun bisa hilang. Benda, sesuatu yang ada di tangan pun bisa lenyap karena kehendak Allah. Tetapi sesuatu yang belum ada sama sekali dan belum pernah terbayangkan bisa jadi datang tiba-tiba karena kehendak Allah. Itu yang disebut dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Min khairu la yahtasib. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbicara tentang masalah itu. Ada satu kata di dalam ayat Al-Quran
yang di dalam ayat itu ada sebutan yang disebut dengan al-mukhbitun. Ayat yang menyebutkan itu adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat 34 dan rangganya pada ayat 35. Baiklah, saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma arzaqahum min bahimatil an'am. Jadi saya ulangi lagi supaya jelas. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kemudian diteruskan di dalam rangkaian ayat ini, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nyatakan oleh Allah di dalam ayat ini, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah pada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi kata al-mukhbitin itu diterjemahkan di dalam terjemahan yang ditulis oleh tim Kemenak, Departemen Agama pada waktu itu, dengan terjemahan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, disitulah kemudian tafsirnya itu menyatakan orang-orang yang disebut al-mukhbitin itu adalah orang-orang yang pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia di dalam hidupnya, di dunia, dan pada saatnya dia akan sangat optimis untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena merasa bersama Allah. Jadi ada perasaan dirinya bersama Allah di setiap saat. Nah, kalau orang itu sudah beriman, maka orang itu pun akan berharap bisa meraih kebahagiaan dengan imannya, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, karena ada jaminan dari Allah bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi tidak semua orang ternyata mendapatkan apa yang diimpikan itu. Banyak orang yang merasa bahwa hidupnya itu tidak menyenangkan, sehingga di dunia itu merasa tidak nyaman. Dan pesimis pada saatnya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, sementara orang yang disebut dengan al-mukhbitun di dalam ayat ini adalah orang-orang yang di dunia itu benar-benar mendapatkan kebahagiaan, dan dia optimis untuk juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena pada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sebenarnya orang yang disebut al-mukhbitun di dalam ayat ini? Kalau sebutan itu ada, apa kriteria yang ada pada diri mereka? Nah, inilah yang perlu saya jelaskan di dalam acara kuliah subuh pada pagi hari ini yang isinya adalah tadabbur Al-Quran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu mendengar kata-kata al-mu'minun, jamak dari al-mu'min, kemudian mendengar juga al-muttaqun, jamak dari
orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu kita pun mendengar kata-kata al-mukhbitun. Ada al-mu'minun, al-muttaqun, al-mukhbitun. Nah, ketika al-mukhbitun itu kita terjemahkan dengan orang yang beriman, tentu saja tidak pas karena sudah ada istilah orang yang beriman. Ketika al-mukhbitun itu kita terjemahkan dengan terjemahan orang-orang yang bertakwa juga tidak tepat. Karena al-mukhbitun itu tidak sama dengan al-muttaqun. Dan kadang-kadang di dalam kitab yang saya baca, orang-orang yang disebut al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang berikhbat. Nah, kata berikhbat itu dalam bahasa Arab. Apa namanya berikhbat? Apa yang disebut dengan ikhbat itu? Tentu saja bagi kita yang bukan orang Arab tidak langsung bisa memahami. Nah, lalu bagaimana kita menerjemahkan al-mukhbitun itu supaya kita paham? Siapa al-mukhbitun yang disebut oleh para ulama sebagai orang-orang yang akan merasakan betapa bahagianya ketika mereka hidup di dunia karena bersama dengan Allah dan punya sikap optimis untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena janji Allah terhadap mereka. Nah, memang kata al-mukhbitun itu dikatakan oleh para ulama bisa bermakna bermacam-macam. Kalau kita sebut dengan al-khabtu sebagai asal kata al-mukhbitun, itu artinya permukaan tanah yang luas dan tenang. Semacam lembah yang dalam, luas, sunyi dan terhampar. Terhampar luas. Nah, atas dasar pengertian itu kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengartikan lafal al-mukhbitun sebagai orang-orang yang memiliki sifat rendah hati yang disebut al-mutawaddi'un. Dan para ulama yang lain juga mengartikan dengan pemahaman yang mirip-mirip. Mujahid misalnya seorang fasir mengatakan bahwa al-mukhbitun itu artinya al-mutmainnun, orang-orang yang hatinya merasa tenang ketika bersama Allah. Al-Thawri mengatakan al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang ridho, orang-orang yang berlapang dada dengan segala macam ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berserah diri kepada Allah. Di dalam kitab tafsir dikatakan misalnya Al-Akhfasi mengatakan al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam hidupnya, tidak hanya dalam sholatnya, tapi di dalam seluruh kehidupannya dia khusyuk. Dan kata khusyuk itu apa? Nah, kita perlu membahasnya lebih lanjut. Ibrahim An-Nakhai mengatakan al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dan punya keikhlasan. Al-Kalbi mengatakan orang-orang yang disebut al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang berhati lembut. As-Sa'di menyatakan bahwa al-mukhbit itu adalah al-khadi li rabbi, al-mustaslim li amri, al-mutawadi li ibadi. Orang yang tunduk kepada Allah, patuh terhadap perintah Allah, dan punya sikap rendah hati, tidak sombong terhadap hamba-hamba Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini bisa merasakan apa yang dikatakan oleh para ulama itu. Ketika orang mengatakan al-mukhbit itu searti dengan sebuah lembah sunyi yang tenang, terhampar luas di depan mata, ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kesatuan itu akan bisa kita rasakan di sebuah lembah yang sunyi yang pada saatnya ketika kita di lembah itu tidak ada yang mengganggu. Bahkan kalau kita mengutip dari pernyataan Al-Harawi di dalam kitab Manazilus Sairin yang juga dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, kata ikhbat itu merupakan permulaan dari ketentraman. Jadi orang-orang yang disebut al-mukhbit itu orang yang sejak awal memang hatinya tentram, damai, nyaman, tidak terusik oleh kegalauan-kegalauan yang ada di seputar dirinya, sehingga apapun yang dihadapinya itu dihadapi dengan sikap tenang. Karena apa? Dia yakin bersama Allah dia akan bisa mendapatkan solusi atas
semua permasalahan hidup yang dihadapi. Nah, kalau orang sudah punya cara berpikir seperti itu, hatinya akan tenang. Karena apa? Tidak ada masalah tanpa solusi. Karena apa? Allah yang menjanjikan solusi atas semua masalah yang dihadapi oleh hambanya. Sehingga setiap hamba yang punya masalah, dia akan selalu mengadu kepada Allah dengan harapan Allah akan memberikan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi. Dan ketika keyakinan itu sudah tumbuh di dalam hati orang, dan orang itu mendapatkan masalah seberat apapun, dia akan bisa tersenyum. Karena apa? Dia yakin bahwa masalah yang dihadapi akan bisa dia selesaikan, karena pasti ada solusi yang datang dari Allah atas setiap masalah yang dihadapi. Tapi sekali lagi, untuk menjadi al-mukhbit itu tidak otomatis akan kita dapatkan, perlu perjuangan. Kalau dalam bahasa tasawuf perlu riyadhah, perlu olah batin yang luar biasa. Ketenangan hati seorang yang beriman, keikhlasannya, kerendah hatiannya, kesantunannya, kehusuannya, kelapangan dadanya, tidak sembarang akan bisa dicapai oleh setiap orang. Allah memberikan kriteria siapa yang akan bisa mencapai derajat al-mukhbitun itu. Orang-orang yang dengan sifat dan perilaku ikhlas, khusyuk, santun, tenang, rendah hati, itu adalah orang-orang yang memperoleh sesuatu yang didambakan. Ini adalah sebuah hasil dari upaya yang berkesinambungan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 35. Itu sebagai sesuatu hasil yang luar biasa dari sebuah usaha yang terus dilakukan. Dan oleh karena itu ada prasyarat yang harus dia miliki untuk mendapatkan predikat sebagai al-mukhbitun itu. Yang pertama, orang yang disebut al-mukhbitun itu adalah orang yang ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Kalau dalam bahasa Al-Quran selalu disampaikan dengan kata-kata wajilat qulubuhum. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan. Dalam bahasa tasawuf itu yang namanya ahwal, sama dari hal. Jadi satu kondisi di mana orang bisa merasakan getaran hati ketika nama Allah disebut. Nah, kita coba untuk kita renungkan. Di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 35 itu dikatakan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Nah, ketika disebut wajal, artinya hati yang menggigil, hati yang bergetar karena takut, karena mengingat kekuasaan dan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya hukuman Allah ketika hukuman Allah itu akan diterapkan kepada hambanya yang melanggar aturan-aturan Allah. Dan bahkan orang itu merasa melihat Allah pada saat nama Allah itu disebut. Kata wajal itu berdekatan maknanya dengan kata al-khawf dan al-khasyah. Karena getaran hati itu akan ada ketika disebut nama Allah dan punya konsekuensi ada khasyah dan khauf kepada Allah. Khasyah itu adalah rasa takut yang ada di dalam diri orang sehingga orang itu ingin dekat kepada Allah dan tidak membutuhkan objek. Ketika khauf itu datang, ada kekhawatiran karena ada objek yang ditengarai, diasumsikan akan dihadapi. Jadi kalau orang itu takut terhadap binatang buas, ada kekhawatiran akan diterkam. Itu khauf. Tapi kalau khasyah itu ada perasaan takut kepada Allah bukan karena dia itu ingin menjauh dari Allah, tetapi ingin mendekat kepada Allah karena ta'zim. Ini berbeda. Jadi kalau orang itu berada pada khasyah, itu justru akan mendekat pada Allah. Tapi ketika berada dalam suatu situasi khauf, rasa-rasanya dia itu akan menjauh pada sesuatu yang oleh Allah tidak boleh didekati. Sehingga dia akan menjadi orang yang selalu ingin menjauhi maksiat, dan pada saatnya dia akan selalu ingin mendekati Allah dengan beramal soleh. Di khauf dan khasyah itu
adalah sesuatu yang ada pada orang-orang yang sudah ada di dalam hatinya, itu wajar. Getaran hati ketika nama Allah disebut. Ketika orang itu takut dan khawatir jika amal kebaikannya, sholatnya, puasanya, dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya. Hatinya pun bergetar. Dia takut dan khawatir jika amal-amal yang tidak diterima oleh Allah itu bisa mengakibatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dia akan berusaha mendekat kepada Allah dengan cara yang bermacam-macam, sehingga muncullah keinginannya untuk selalu dekat kepada Allah. Disitulah kemudian orang disebut telah bisa mendekati Allah dan dekat dengan Allah, karena hatinya selalu bergetar ketika disebut nama Allah. Kriteria yang kedua, selalu sabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Di dalam firman Allah itu disebutkan wasabirina ala ma asabahum, dan orang-orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa diri mereka. Mereka itu selalu bersabar ketika menghadapi segala macam percobaan, ujian, rintangan, kesusahan, kesulitan. Berbagai macam gangguan yang ada itu dihadapi dengan sabar. Mereka tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pernah mencela apapun yang menimpa mereka. Mereka bersabar untuk mendapatkan ridha Allah dan senantiasa berharap serta menunggu datangnya karunia dari Allah. Dia bisa menahan jiwa dari kesedihan dan kegelisahan, menahan diri dari rasa sedih dan gelisah, rasa cemas dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari sesuatu yang membuat dia itu resah dan gelisah. Orang yang sabar itu tidak akan pernah mengungkapkan marahnya di dalam tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena apa? Dia akan bisa mengendalikan diri ketika dalam keadaan marah. Sehingga ketika orang itu bersabar, dia akan punya kemampuan untuk menahan dirinya dari 3 macam kemungkinan. Yang pertama, dia akan selalu menjalankan ketaatannya kepada Allah. Tidak akan pernah bermaksiat, tidak sama sekali akan bermaksiat kepada Allah. Dan ketika ada ujian atau cobaan dari Allah, dia tidak akan pernah resah dan gelisah, apalagi mengeluh dengan keluhan yang bermacam-macam, dan apalagi berputus asa terhadap apapun masalah yang dihadapi. Nah, inilah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang punya sebutan al-mukhbir, orang yang punya kesabaran terhadap apapun yang menimpa dirinya. Jadi kriteria yang pertama dari orang-orang yang hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Yang kedua, punya sikap sabar terhadap apa yang menimpa dirinya. Kemudian kriteria yang ketiga disebut wal muqimus shalah, orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Disebut al-muqimus shalah, bukan amil, bukan al-amil, bukan al-fa'il, bukan pelaku atau berbuat sesuatu, tapi al-muqim. Al-muqim itu orang yang menegakkan. Artinya apa? Dia selalu siap untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk sholat dan melakukannya dengan proses yang benar dan menjaga nilai-nilai sholatnya di dalam kehidupannya. Sehingga sholatnya itu menjadi sholat yang berfungsi untuk bisa membuat dirinya ingat kepada Allah. Sholat yang benar itu adalah sholat yang memberikan dampak pada diri orang yang melakukannya, yang dikatakan di dalam bahasa Arab tanha lil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang senantiasa tercegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-fahsya itu adalah tindakan-tindakan yang buruk yang biasanya terkait dengan keinginan hawa nafsu orang, utamanya syahwat seksual. Dan al-munkar itu tindakan-tindakan yang diingkari oleh akal sehat dan melawan nurani, yang semuanya itu melawan syariat Allah. Semua akan bisa dihindari oleh orang-orang yang betul-betul menegakkan sholat. Dan itulah ciri yang ketiga dari al-muhbitun. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang senantiasa punya kesediaan untuk menafkahkan
menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah. Disinilah ada istilah filantropi, yang kemudian orang mengatakan seolah filantropis itu adalah orang-orang yang selalu punya kesediaan untuk menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah untuk melayani siapapun yang harus dilayani. Punya jiwa pemberi. Di dalam hati selalu dikatakan al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik, lebih mulia, lebih bernilai dibandingkan tangan yang di bawah. Artinya apa? Orang yang selalu punya kesetiaan untuk memberi itu lebih mulia daripada orang yang selalu ingin meminta. Dan inilah akhlak muslim. Orang yang disebut muslim yang taat, orang yang betul-betul beragama Islam dengan taat, itu adalah orang-orang yang selalu bersedia menafkahkan sebagian rezeki yang telah direzekikan, yang telah diberikan Allah pada dirinya, sehingga dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi tidak semuanya itu diberikan untuk orang lain, tapi ada bagian orang lain yang selalu akan diberikan oleh orang itu karena dia sadar bahwa dia harus memberikan sebagian yang telah diberikan oleh Allah itu untuk juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dan dia selalu puas, ridho, nyaman, tentram, damai ketika mampu memberi karena dia bisa merasakan kebahagiaan orang lain ketika dia memberikan sesuatu pada orang lain. Dan itulah yang kemudian mengakibatkan dia itu selalu akan memberikan yang terbaik bagi orang lain seperti ketika dia ingin mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Jadi di dalam hadis kan ada yang menyatakanlah Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu kalau dalam bahasa sederhana, keimanan seorang itu diukur dari sejauh mana dia itu bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain sebagaimana juga dia ingin mendapatkan yang terbaik untuk dirinya. Jadi kalau dirinya itu ingin yang terbaik, mestinya ketika dia itu berhadapan dengan orang lain, dia akan selalu memberikan yang terbaik pada orang lain. Orang lain itu siapa saja. Ketika orang itu punya jiwa munfik, orang yang selalu ingin memberi, dia akan selalu berpikir apa yang terbaik yang bisa saya berikan untuk orang lain. Dia akan menjadi suami yang ingin memberikan yang terbaik pada istrinya. Dia akan selalu menjadi orang tua yang ingin memberikan yang terbaik pada anak-anaknya. Dia akan selalu menjadi anak yang selalu memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Dia akan selalu menjadi guru yang akan selalu memberikan yang terbaik pada murid-muridnya. Dia akan menjadi dosen yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswanya. Dia akan selalu menjadi orang yang terbaik yang akan memberikan sesuatu yang terbaik pada tetangganya ketika bertetangga. Dan menjadi apapun dan siapapun, termasuk ketika menjadi pemimpin, dia akan selalu memberikan yang terbaik pada rakyatnya. Karena apa? Keperpihakan pada rakyat itu yang membuat dia puas. Dan kepuasan itu terjadi pada saat ketika dia akan mampu, dia selalu mampu untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Nah, jadi pemimpin itu seharusnya menjadi orang yang selalu ingin memberikan yang terbaik pada rakyatnya. Ini yang selalu dikaitkan dengan kaidah dalam pelajaran kaidah fikih. Jadi bagaimanapun perbuatan pemimpin itu harus menjadi sesuatu yang pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan rakyatnya. Nah, kaidah-kaidah yang berbunyi apapun di dalam kaidah fikih itu mestinya itu dipakai sebagai kaidah normatif. Artinya seharusnya pemimpin itu melakukan sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya, bukan kemudian dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya itu faktual atau positif. Bahwa pasti pemimpin itu akan berbuat sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya, sehingga apapun yang dilakukan pemimpin itu harus dipersepsi sebagai sesuatu yang terbaik oleh rakyatnya. Tidak begitu cara berpikirnya. Kaidah itu memandu kepada pemimpin, bukan pada rakyat. Sehingga memaksa rakyat untuk mempersepsi baik setiap kebijakan pemimpin itu salah. Karena jangan-jangan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu tidak baik, sehingga rakyatnya perlu memberikan kritik. Sehingga kalau pemimpin dikritik, nggak boleh marah. Ketika kebijakannya itu tidak pro rakyat. Ketika kebijakannya itu tidak pro rakyat, dia justru melakukan tindakan yang tidak bersahabat untuk rakyat, dikritik. Itu artinya apa? Dia tidak menjadi pemimpin yang seharusnya
dia itu berbuat sesuatu untuk rakyatnya. Tapi kaidah-kaidah itu seringkali dibawa untuk disampaikan bahwa tidak ada satupun kebijakan pemimpin itu yang tidak pro rakyat. Itu salah dalam berpikir. Seharusnya memang pemimpin itu berbuat baik untuk rakyatnya, tetapi ada kalanya pemimpin yang lupa diri, itu justru berbuat sesuatu untuk dirinya, dan yang terpenting adalah dirinya peduli amat dengan rakyatnya. Itu yang tidak baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi, kriteria yang keempat itu adalah kriteria yang disampaikan oleh para ulama dari ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 35, menafkahkan sebagian rezeki. Artinya orang yang disebut al-muhbitun itu adalah orang-orang yang selalu bersedia menafkahkan sebagian rezeki saja dari apa yang telah diberikan Allah untuk semua orang yang memerlukan. Jadi sekali lagi, yang pertama ketika kita bicara al-muhbitun itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang kedua adalah orang yang selalu bersabar terhadap apapun yang menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu menegakkan sholatnya. Dan yang keempat, orang yang selalu bersedia menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah pada dirinya untuk siapapun yang membutuhkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi, mari kita menjadi orang yang selalu ingin menjadi al-muhbit. Orang-orang yang dikriteria Allah dengan kriteria yang seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jangan sampai kita justru menjauh dari situ. Jadilah orang-orang yang selalu bergetar hati kita ketika disebut nama Allah. Jadilah orang yang selalu bersabar ketika menghadapi semua peristiwa yang harus dihadapi. Jadilah orang-orang yang selalu ingin menjadi orang yang menegakkan sholat sepanjang waktu, dan pada saatnya jadilah orang yang selalu ingin menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah pada diri kita. Dan itulah yang akan bisa membuat diri kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia kita bahagia, dan insya Allah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena Allah menyajikan surga bagi orang-orang yang disebut al-muhbit itu. Orang-orang yang pada saatnya akan menjadi orang-orang yang didambakan oleh banyak orang karena hidupnya tidak hanya memberi manfaat pada dirinya, tapi juga bisa memberi manfaat pada orang lain karena dia selalu akan memunculkan, menawarkan, mewujudkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia dimanapun dan kapanpun dia berada. Dan dia adalah orang-orang yang selalu menjadi contoh, menjadi teladan bagi siapapun. Dan inilah dambaan setiap orang. Marilah kita berusaha menjadi al-mukhbit, orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang didambakan oleh setiap orang, karena kita akan menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan. Insya Allah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat karena jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.